Nayara adalah seorang wanita yang hidup di kota. Orang tuanya meninggal karena tragedi kecelakaan di tol. Namun tiba-tiba ada yang aneh. Saat suaminya mengajak ke showroom, mobil ayahnya yang harusnya hancur saat kecelakaan masih utuh tak tersentuh. Setelah ia tanyakan ke suaminya, ia hanya menjawab, "Itu mungkin kebetulan," tapi begitu ia selidiki lebih lanjut, ia syok ternyata ayah dan ibunya. Oh iya, sebelum lanjut perkenankan saya memperkenalkan diri, nama saya Desi Kumalangsari. Dan saya akan pandu Anda menuju cerita yang akan menjadi pembelajaran. Selamat menyaksikan. 3 tahun bukan waktu yang singkat. Namun bagi Nayara Kusuma, 3 tahun terasa seperti 1 hari yang terus diulang. Sejak kecelakaan itu, hidupnya tidak pernah benar-benar kembali normal. Ayah dan ibunya, Surya Kusuma dan Ratna Wening, pergi dalam satu malam hujan di jalan tol. Polisi menyebutnya kecelakaan tunggal. Mobil tergelincir. Rem diduga bermasalah. Kasus ditutup cepat. Tidak ada penyelidikan lanjutan. Tidak ada pertanyaan. Nayara sempat menunggu. Ia berharap ada kejanggalan yang dibahas. Tapi semua orang justru menyuruhnya ikhlas. Sudahlah, Nayara. Orang tuamu sudah takdirnya begitu, kata salah satu kerabat, dengan nada seolah itu solusi. Sejak hari itu, Nayara belajar satu hal. Kehilangan seringkali membuat seseorang dianggap lemah. Setelah pemakaman, bisik-bisik mulai muncul. Tentang warisan. Tentang bisnis ayahnya. Tentang Nayara yang dianggap anak perempuan sendirian, pasti gampang diarahkan. Beberapa orang bahkan tidak sungkan meremehkannya. Untung kamu cepat nikah, kata seorang tante suatu hari. Kalau sendirian, harta itu bisa habis entah kemana. Nayara hanya tersenyum tipis. Ia tidak ingin berdebat. Ia terlalu lelah. Ia menikah dengan Reza Pradipta setahun setelah kecelakaan. Reza adalah pria yang selalu ada di sisinya saat ia paling hancur. Mengantar ke makam. Mengurus dokumen. Menemani ketika ia tidak sanggup bangun dari tempat tidur. Semua orang bilang Nayara beruntung. Mendapat suami yang menyelamatkannya. Namun tidak semua orang ramah. Di sebuah acara keluarga, Nayara pernah mendengar bisikan pelan, tapi cukup jelas. Kasihannya, hidupnya numpang suami sekarang. Dulu kaya, sekarang cuma janda hidup sebelum waktunya. Kata-kata itu menusuk. Bukan karena benar, tapi karena diucapkan tanpa rasa bersalah. Nayara menahan diri. Ia memilih diam. Ia tidak ingin dicap perempuan emosional. Setiap malam, ia masih memimpikan mobil ayahnya. Mobil klasik hitam yang selalu dibersihkan sendiri oleh Surya Kusuma setiap minggu pagi. Mobil yang katanya hancur tak bersisa. Yang penting kamu masih hidup, nak, kata Reza suatu malam, ketika Nayara kembali terbangun dengan mata basah. Nayara hanya mengangguk setiap kali orang berbicara. Ia tidak membantah, tidak juga bertanya lebih jauh. Kecelakaan itu diterima begitu saja sebagai musibah. Laporan polisi dianggap final. Penjelasan orang-orang dipercaya apa adanya. Namun ada satu hal yang selalu mengganggunya. Semua terasa terlalu cepat ditutup. Terlalu rapi. Terlalu tidak menyisakan pertanyaan, padahal hatinya penuh tanda tanya. Nayara memilih menyimpannya sendiri. Ia mengira perasaan itu hanya bagian dari duka yang belum sembuh. Ia tidak tahu bahwa yang mengganjal itu bukan sekadar perasaan kehilangan, melainkan awal dari sesuatu yang selama ini sengaja disembunyikan darinya. Beberapa bulan setelah acara keluarga itu, hidup Nayara berjalan datar. Ia mengurus rumah, menghadiri pertemuan keluarga Reza seperlunya. Tidak banyak bicara, tidak banyak bertanya. Reza terlihat sama seperti biasanya. Sibuk, rapi, dan tenang. Jika Nayara terlihat murung, Reza hanya menganggapnya belum benar-benar pulih. Suatu siang, Reza mengajaknya keluar. Ada pembukaan showroom mobil teman lama, kata Reza. Sekalian cari angin.
Nayara hampir menolak. Ia tidak suka keramaian. Tapi ia juga tidak ingin menimbulkan pertanyaan. Akhirnya ia mengangguk. Showroom itu berada di pinggir kota. Bangunannya besar, dinding kaca, lantainya mengilap. Di depan terpasang spanduk besar bertuliskan nama Dimas Arwanto, pemiliknya. Reza tampak akrab dengan Dimas. Mereka tertawa, menepuk bahu satu sama lain, seperti orang yang sudah lama saling mengenal. Nayara berdiri sedikit di belakang, memperhatikan. Matanya menyapu deretan mobil di dalam ruangan. Dan disitulah langkahnya terhenti. Di sudut showroom, di bawah lampu putih terang, berdiri sebuah mobil klasik hitam. Catnya mengilap, bodinya terawat. Terlalu utuh. Terlalu bersih. Nayara merasa dadanya mengencang. Ia mendekat pelan, seolah takut salah lihat. Tangannya gemetar saat menyentuh pintu belakang mobil itu. Di sana, tepat di bawah gagang pintu, ada goresan tipis memanjang. Goresan yang ia kenal. Surya Kusuma pernah menggerutu soal itu. Katanya bekas motor yang menyerempet di parkiran pasar. Ayahnya tidak pernah memperbaikinya. Bilang itu pengingat supaya lebih hati-hati. Goresan itu seharusnya ikut hancur bersama mobil yang dikabarkan ringsek tak bersisa. Tertarik? Tanya Dimas sambil tersenyum. Nayara menoleh cepat. Ini? Mobil lama ya? Iya, jawab Dimas santai. Barang koleksi. Dapat dari jalur khusus. Reza ikut mendekat. Keren, kan? Nayara tidak langsung menjawab. Pandangannya masuk ke dalam kabin. Setir kulit coklat tua. Panel kayu yang sudah menguning di sudut tertentu. Semua sama seperti yang ia ingat. Boleh lihat dalamnya? Tanya Nayara, berusaha terdengar biasa. Dimas mengangguk. Tentu. Begitu pintu dibuka, aroma khas kabin tua menyeruak. Nayara menelan ludah. Ini bukan sekadar mirip. Ini mobil ayahnya. Tangannya bergerak ke arah dashboard, ke bagian bawah yang jarang diperhatikan orang. Ia berhenti sejenak, lalu menekan titik kecil di balik panel. Sebuah laci tersembunyi terbuka. Di dalamnya, ada bekas noda gelap yang sudah mengering. Nayara mundur selangkah. Napasnya tertahan. Itu apa? Tanya Reza, nadanya terdengar datar. Nayara menutup laci itu perlahan. Tidak apa-apa. Mungkin bekas karat. Dimas tertawa kecil. Mobil lama memang begitu. Nayara tidak tertawa. Ia melangkah menjauh, kepalanya terasa berat. Mobil itu tidak hancur. Mobil itu berpindah tangan. Dan seseorang telah berbohong tentangnya. Di perjalanan pulang, Reza mengemudi seperti biasa. Tangannya stabil di setir. Wajahnya tenang. Kamu kelihatan pucat, katanya. Capek. Sedikit, jawab Nayara singkat. Ia menoleh ke jendela. Jalanan terasa asing. Semua yang selama ini ia terima begitu saja, mendadak terlihat berbeda. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Nayara tidak merasa sedih. Ia merasa waspada. Dan ia tahu, mulai hari itu, ia tidak bisa lagi hanya diam. Sejak kunjungan ke showroom itu, Nayara tidak lagi melihat sekeliling dengan cara yang sama. Hal-hal kecil yang dulu ia abaikan kini terasa mencolok. Reza tetap seperti biasa. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang tepat waktu. Tidak ada perubahan sikap. Tidak ada tanda gugup. Justru itu yang membuat Nayara semakin waspada. Ia tidak langsung bertanya. Ia memilih mengamati. Suatu malam, saat Reza sudah tertidur, Nayara membuka kembali map lama yang tersimpan di lemari. Isinya dokumen kematian orang tuanya. Laporan kecelakaan. Salinan berita acara polisi. Ia membaca pelan, baris demi baris. Keterangan yang sama diulang berkali-kali. Kecelakaan tunggal. Rem bermasalah. Tidak ada pihak lain yang terlibat. Namun Nayara menemukan satu hal yang mengganggunya. Nomor rangka mobil ayahnya tidak dicantumkan lengkap. Hanya potongan angka.
Seolah tidak penting. Keesokan harinya, Nayara menghubungi Pak Wiratama, pengacara lama keluarga Kusuma. Sudah lama mereka tidak bertemu. Pria itu terkejut menerima telepon Nayara. "Saya cuma ingin tanya," kata Nayara tanpa basa-basi. "Mobil ayah saya, apa benar hancur total?" Di ujung sana, Pak Wiratama terdiam lebih lama dari yang seharusnya. "Itu yang tertulis di laporan," jawabnya akhirnya. "Kenapa?" Nayara tidak langsung menjawab. "Saya melihat mobil yang sangat mirip. Terlalu mirip." Pertemuan mereka berlangsung 2 hari kemudian, di sebuah kantor kecil yang jauh dari pusat kota. Nayara menceritakan semuanya. Tentang showroom, tentang goresan, tentang laci tersembunyi. Pak Wiratama mendengarkan dengan wajah serius. "Kalau mobil itu masih ada," katanya pelan, "berarti ada rantai kejadian yang tidak tercatat." Ia mulai menelusuri ulang berkas lama, menghubungi kenalan di kepolisian, mengakses arsip yang dulu tidak dibuka karena dianggap tidak perlu. Hasil awalnya membuat Nayara semakin yakin bahwa sesuatu tidak beres. Mobil ayahnya tidak pernah tercatat masuk tempat rongsokan. Tidak ada foto kendaraan setelah kecelakaan. Dan yang paling janggal, ada pengajuan perubahan kepemilikan beberapa bulan setelah kematian Surya Kusuma. Nama yang muncul sebagai perantara, Dimas Arwanto. Nayara pulang dengan kepala penuh. Ia belum tahu sejauh apa kebohongan itu berjalan, tapi ia tahu satu hal, ini bukan kebetulan. Di rumah, ia tetap bersikap biasa, menyiapkan makan malam, menjawab pertanyaan Reza seperlunya. Namun suatu sore, tanpa sengaja ia mendengar Reza menerima telepon di ruang tamu. "Nanti kita bicarakan lagi," kata Reza dengan suara ditekan. "Jangan sekarang." Nayara berhenti melangkah. Ia tidak menguping. Tapi nada itu berbeda. Terlalu hati-hati. Malamnya, saat Reza tertidur, ponselnya bergetar di meja. Sebuah pesan masuk. Nayara tidak membukanya. Ia hanya melihat nama pengirim yang sempat muncul di layar. Dimas. Sejak saat itu, Nayara berhenti mencari ketenangan. Ia mulai mencari kebenaran. Ia sadar, jika ia terlalu cepat bertanya, semuanya akan tertutup kembali. Maka ia memilih cara lain. Ia akan berpura-pura tidak tahu, tidak curiga, tidak berubah. Karena sekarang, Nayara mengerti satu hal penting. Orang yang merasa aman, akan lebih mudah melakukan kesalahan. Dan kesalahan itulah yang sedang ia tunggu. Sejak mengetahui nama Dimas muncul di berkas lama, Nayara tidak lagi ragu bahwa masalah ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tidak mengubah sikap, tidak menunjukkan kecurigaan. Ia tahu, perubahan kecil saja bisa membuat orang berhati-hati. Pak Wiratama mulai bekerja lebih serius. Ia tidak hanya mengandalkan arsip lama, tapi juga meminta bantuan kenalan yang masih aktif di kepolisian dan bagian registrasi kendaraan. Beberapa hari kemudian, ia kembali menghubungi Nayara. "Ada yang perlu kamu tahu," katanya saat mereka bertemu lagi. "Mobil ayahmu tidak pernah dilaporkan sebagai barang bukti kecelakaan." Nayara mengernyit. "Lalu di mana mobil itu setelah kejadian?" "Itu yang aneh," jawab Pak Wiratama. "Mobil tersebut tercatat berpindah tangan melalui jalur tidak langsung. Ada pihak yang mengurusnya atas nama keluarga, tapi bukan kamu. Nama yang tercantum sebagai penghubung administratif bukan Reza secara langsung, melainkan seorang staf liaising yang bekerja sama dengan showroom Dimas." Nayara terdiam cukup lama. "Artinya," kata Pak Wiratama melanjutkan, "seseorang mengurus mobil itu diam-diam, lalu menyembunyikan jejaknya." Beberapa hari setelah pertemuan itu, Nayara menemukan hal lain di rumah. Ia sedang membersihkan lemari dokumen ketika sebuah map tipis jatuh ke lantai. Map itu tidak berlabel. Di dalamnya, ada salinan surat kuasa lama. Tanggalnya hanya berselang 2 minggu setelah kematian orang tuanya.
Tanda tangan Surya Kusuma tertera di sana. Namun Nayara tahu, ayahnya tidak mungkin menandatangani apapun di tanggal itu. Ia sudah terbaring di rumah sakit. Surat kuasa itu memberikan hak pengurusan aset kendaraan kepada pihak ketiga. Nama Reza tercantum sebagai saksi. Nayara meremas kertas itu perlahan. Tangannya dingin. Malam itu, ia tetap menyajikan makan malam seperti biasa. Reza duduk di seberangnya, membicarakan hal ringan. Tentang pekerjaan. Tentang rencana akhir pekan. Nayara mendengarkan sambil mengamati wajah suaminya. Tidak ada perubahan ekspresi. Tidak ada rasa bersalah yang terlihat. Justru itu yang membuatnya sadar. Reza sudah terlalu lama merasa aman. Beberapa hari kemudian, Pak Wiratama kembali membawa kabar. Kali ini lebih berat. Ia menunjukkan hasil pemeriksaan teknis lama yang tidak pernah dimasukkan ke berkas utama. Dokumen itu berasal dari bengkel kecil yang pertama kali menerima mobil setelah kecelakaan. Di sana tertulis catatan singkat. Kabel rem depan ditemukan dalam kondisi terpotong tidak wajar. Catatan itu ditandatangani, lalu dicoret, seolah sengaja diabaikan. Nayara menutup mata sejenak. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Ini bukan kecelakaan. Pak Wiratama menatap Nayara serius. Kalau kamu ingin melanjutkan ini, kamu harus siap. Orang-orang yang terlibat pasti tidak sedikit. Nayara mengangguk. Aku tidak mau ribut, katanya pelan. Aku mau bukti. Ia tahu, menuduh tanpa pegangan hanya akan membuat segalanya berhenti. Maka ia memilih satu langkah penting. Ia tidak akan menyerang. Ia akan menunggu. Menunggu Reza dan Dimas merasa semuanya aman. Menunggu mereka lengah. Karena sekarang Nayara mengerti, kebenaran tidak selalu muncul karena dicari dengan keras. Kadang, kebenaran muncul karena orang yang bersalah terlalu percaya diri. Dan kepercayaan diri itulah yang sedang Nayara biarkan tumbuh. Setelah semua temuan itu, Nayara tidak lagi punya keraguan. Namun justru saat itulah ia semakin berhati-hati. Ia sadar, satu kesalahan kecil bisa membuat semua bukti menguap. Reza bukan orang bodoh. Dimas lebih licin lagi. Jika mereka mencium sedikit saja kecurigaan, mereka akan menutup rapat semuanya. Maka Nayara memilih tetap diam. Ia bangun pagi seperti biasa. Menyiapkan sarapan. Menanyakan hal-hal ringan yang biasa ditanyakan seorang istri. Tidak ada nada berubah. Tidak ada tatapan menekan. Reza terlihat nyaman. Terlalu nyaman. Suatu malam, Reza pulang dengan wajah lebih santai dari biasanya. Bulan depan ulang tahunku, katanya sambil membuka jaket. Kayaknya aku pengin bikin acara kecil. Nayara menoleh. Acara seperti apa? Sekadar kumpul. Jawab Reza. Teman-teman lama. Relasi kerja. Nayara mengangguk pelan, seolah berpikir sebentar. Kenapa tidak sekalian dibuat lebih rapi? Katanya. Biar tidak setengah-setengah. Reza tersenyum. Kamu nggak capek ngurus begituan? Aku bisa, jawab Nayara singkat. Reza tidak curiga. Ia justru terlihat senang. Ia menganggap Nayara hanya ingin menyibukkan diri. Beberapa hari kemudian, Nayara kembali menemui Pak Wiratama. Ia menyampaikan rencananya dengan tenang. Tidak berapi-api. Tidak emosional. Aku ingin mereka berkumpul di satu tempat. Katanya. Tanpa tekanan. Pak Wiratama mengerti maksudnya. Kamu ingin mereka merasa aman. Nayara mengangguk. Kalau mereka merasa aman, mereka akan lengah. Sejak itu, Nayara mulai bergerak pelan. Ia tidak melibatkan banyak orang. Ia hanya meminta Pak Wiratama menyiapkan segala sesuatu dari sisi hukum dan dokumentasi. Di rumah, ia tetap menjadi Nayara yang lama. Saat Reza menyebut nama Dimas, Nayara tidak bereaksi. Saat Reza pergi lebih sering, Nayara tidak bertanya. Saat Reza pulang larut, Nayara tidak menyinggung apapun. Padahal di balik itu,
Nayara mencatat semuanya. Jam pulang Reza. Hari-hari ketika ia sering menerima telepon dari nomor yang sama. Dan setiap kali nama Dimas muncul, Reza selalu menjauh untuk bicara. Suatu malam, Reza berkata sambil makan. Dimas nawarin tempat buat acara nanti. Showroomnya lagi kosong. Nayara mengangkat kepala. Showroom? Iya, jawab Reza santai. Tempatnya luas. Parkir gampang. Nayara tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Kalau kamu nyaman di sana, tidak masalah. Reza tersenyum puas. Ia tidak melihat apapun yang mencurigakan. Padahal bagi Nayara, tempat itu adalah pusat segalanya. Mobil ayahnya ada di sana. Jejak kebohongan bermula di sana. Beberapa hari menjelang acara, Nayara sengaja menghubungi Dimas. Bukan untuk menyelidik, bukan untuk menekan. Ia hanya memastikan teknis acara berjalan lancar. Dimas menyambutnya ramah. Terlalu ramah. Tenang saja, katanya. Semua beres. Aku yang atur. Nayara mengucapkan terima kasih. Ia memutus sambungan dengan tangan tenang. Malam itu, ia duduk sendirian di kamar. Ia tidak menangis. Tidak juga gemetar. Semua emosi seolah sudah mengendap menjadi satu tekad sederhana. Ia tidak ingin balas dendam dengan teriakan. Ia ingin kebenaran terbuka dengan sendirinya. Dan ia tahu, panggungnya sudah siap. Reza dan Dimas sedang menyiapkan acara yang mereka kira biasa. Padahal tanpa mereka sadari, mereka sedang melangkah ke tempat di mana semua kebohongan akan dikumpulkan. Nayara tidak perlu memaksa. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Karena saat seseorang merasa paling aman, itulah saat ia paling mudah jatuh. Hari acara tiba tanpa tanda apapun yang mencurigakan. Sejak pagi, Nayara beraktivitas seperti biasa. Tidak ada wajah tegang. Tidak ada gerak tergesa. Ia justru terlihat lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Reza beberapa kali mengecek ponselnya. Aku ke showroom duluan, katanya. Ada yang perlu dibereskan. Nayara mengangguk. Iya, aku nyusul nanti. Reza pergi dengan perasaan ringan. Ia tidak melihat alasan untuk waspada. Semua berjalan sesuai rencana yang ia kenal. Menjelang sore, Nayara bersiap. Ia memilih pakaian sederhana, rapi, tidak mencolok. Ia tidak ingin menarik perhatian. Ia hanya ingin terlihat seperti istri yang mendampingi suaminya di hari penting. Saat tiba di showroom, suasana sudah ramai. Lampu menyala terang. Meja makan tersusun rapi. Musik diputar pelan. Beberapa tamu sudah berdatangan. Dimas terlihat sibuk menyambut orang-orang. Ia tersenyum lebar, bergerak ke sana kemari. Saat melihat Nayara, ia menghampiri. Senang akhirnya kamu datang, katanya ramah. Semua sudah siap. Terima kasih, jawab Nayara singkat. Ia melangkah masuk, menyapu ruangan dengan pandangan tenang. Mobil klasik hitam itu masih berada di sudut ruangan. Posisi yang sama. Tidak dipindahkan. Tidak ditutupi. Nayara memastikan satu hal di dalam kepalanya. Semua yang perlu ada di tempatnya. Pak Wiratama datang tidak lama kemudian. Ia tidak berdiri dekat Nayara. Mereka hanya saling bertukar pandang singkat. Tidak ada percakapan. Tidak ada isyarat berlebihan. Beberapa orang penting mulai berdatangan. Rekan kerja Reza. Relasi bisnis Dimas. Wajah-wajah yang terbiasa berbicara soal uang dan peluang. Reza terlihat menikmati perhatian itu. Ia tertawa. Menyalami tamu. Beberapa kali melirik Nayara, lalu tersenyum. Kamu kelihatan santai, kata Reza saat sempat mendekat. Acaranya lancar, jawab Nayara. Tidak ada nada aneh. Tidak ada tekanan. Saat acara berjalan setengah, Dimas mengambil mikrofon. Ia menyampaikan sambutan singkat. Mengucapkan selamat ulang tahun pada Reza. Menyebut kerjasama panjang mereka.
Tepuk tangan terdengar. Semua terlihat normal. Namun Nayara tahu, ini baru permukaan. Di balik meja kendali audio, seseorang yang Pak Wiratama percayai sudah bersiap. Semua rekaman telah diuji sebelumnya. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Nayara tidak terburu-buru. Ia menunggu momen ketika ruangan sudah penuh. Ketika semua orang hadir. Ketika tidak ada lagi jalan mundur. Sementara itu, Dimas beberapa kali terlihat gelisah. Ia bolak-balik ke arah belakang. Sesekali menerima telepon. Wajahnya tetap tersenyum, tapi geraknya lebih cepat dari sebelumnya. Reza tidak menyadari itu. Ia terlalu sibuk menerima ucapan selamat. Saat musik kembali diputar, Nayara berdiri dan berjalan perlahan ke tengah ruangan. Ia mengambil mikrofon dengan izin singkat. "Aku cuma mau menyampaikan sesuatu," katanya. Suaranya tenang. Sebagai istri. Ruangan perlahan hening. Beberapa orang menoleh. Reza terlihat sedikit terkejut, tapi tetap tersenyum. Nayara tidak langsung melanjutkan. Ia menunggu beberapa detik. Cukup untuk memastikan semua perhatian tertuju ke satu arah. Ia memberi isyarat kecil. Dan suara dari pengeras mulai berubah. Bukan musik. Bukan sambutan. Melainkan potongan percakapan yang terdengar terlalu jelas untuk diabaikan. Wajah Reza menegang untuk pertama kalinya. Dimas membeku di tempatnya. Nayara tetap berdiri di sana. Tenang. Tidak bergerak. Karena malam itu, yang ia butuhkan bukan kemarahan. Melainkan ruang. Ruang bagi kebenaran untuk berbicara sendiri. Dan itu baru permulaan. Suara dari pengeras itu tidak berhenti di satu potongan. Percakapan demi percakapan menyusul, tersambung rapi, tanpa jeda panjang. Nama disebut jelas. Jumlah uang disebut tanpa ragu. Kalimat-kalimat pendek yang tidak bisa disalahartikan. Ruangan yang tadi penuh tawa berubah hening. Beberapa tamu saling menoleh. Ada yang mulai berdiri. Ada yang terlihat kebingungan. Reza melangkah cepat ke arah Nayara. "Matikan itu," katanya pelan tapi tegas. "Ini tidak lucu." Nayara menatapnya. Tidak marah. Tidak gemetar. "Itu suara kamu," jawabnya singkat. "Aku tidak menambah apapun." Reza terdiam. Ia menoleh ke arah Dimas. Dimas sudah tidak berdiri di tempatnya semula. Ia bergerak mundur perlahan, matanya menyapu ruangan, mencari jalan keluar. Tangannya berkali-kali merogoh saku, seperti mencari sesuatu. Percakapan dari pengeras berlanjut. Tentang mobil. Tentang bagaimana kendaraan itu tidak boleh sampai masuk berita. Tentang penyimpanan barang di bagian yang tidak akan dicek siapapun. Beberapa tamu mulai menjauh dari Dimas. Wajahnya memucat. "Ini fitnah," kata Dimas keras, mencoba merebut mikrofon. "Ini semua direkayasa." Namun sebelum ia sampai ke depan, suara lain menyusul dari pengeras. Lebih pelan, tapi jelas. Tentang kabel rem. Tentang, pastikan tidak ada yang bisa ngerem. Kali ini, tidak ada lagi suara di ruangan. Tidak ada yang berani bicara. Reza menoleh cepat ke arah Nayara. "Kamu sudah keterlaluan," katanya. "Ini acara ulang tahunku." Nayara tidak membalas. Ia hanya melangkah sedikit ke samping, memberi ruang. Di saat itulah Dimas berbalik dan berlari ke arah mobil klasik hitam di sudut ruangan. Dia mau kabur. Seseorang berteriak. Dimas masuk ke dalam mobil dan membanting pintu. Mesin menyala, namun mobil tidak bergerak. Ia mencoba lagi. Tetap tidak bergerak. Dimas memukul setir. "Kunci ini kenapa?" teriaknya. Nayara melangkah mendekat. Suaranya terdengar jelas di ruangan yang kembali hening. "Mobil itu tidak pernah kamu miliki," katanya. "Kamu hanya memakainya." Dimas menoleh dengan mata merah. "Kamu tidak tahu apa-apa," katanya. "Keluar dari sini." Ia mencoba membuka pintu, namun terkunci. Sistem keamanan aktif.
Mobil itu hanya merespon sidik jari pemilik sah. Nayara berdiri tidak jauh dari kap mobil. Mobil ini milik ayahku, katanya datar. Dan sejak awal, kamu tidak pernah bisa membawanya pergi. Di saat yang sama, suara sirene terdengar dari luar. 1. Lalu menyusul beberapa lagi. Pintu showroom terbuka. Polisi masuk dengan langkah cepat dan terukur. Beberapa tamu menepi. Tidak ada perlawanan. Reza berdiri kaku di tempatnya. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Dimas masih berada di dalam mobil saat polisi mengepung. Saat bagasi dibuka, panel dinding palsu terlepas. Di baliknya, tersusun rapi bungkusan-bungkusan yang tidak lagi bisa disangkal. Nayara tidak mendekat. Ia tidak perlu melihat lebih dekat. Pak Wiratama berdiri di sampingnya. Semua sudah terekam, katanya pelan. Termasuk malam ini. Reza akhirnya duduk di lantai. Kepalanya tertunduk. Tidak ada lagi kata-kata. Tidak ada pembelaan. Nayara menatapnya untuk terakhir kali malam itu. Tidak ada kebencian. Hanya kelelahan yang panjang. Ia berbalik dan melangkah keluar dari ruangan, melewati tamu-tamu yang kini terdiam. Udara malam terasa lebih ringan saat ia menghirupnya. Di belakangnya, pintu showroom ditutup. Dan bersama itu, seluruh kebohongan yang selama ini tersembunyi akhirnya terkunci di dalam. Namun Nayara tahu, ini belum benar-benar selesai. Masih ada satu bab terakhir. Bab di mana semuanya akan diputuskan secara resmi. Proses hukum berjalan tanpa banyak sorotan. Bukti yang dikumpulkan terlalu lengkap untuk diperdebatkan. Rekaman percakapan, dokumen pengalihan aset, catatan bengkel yang sempat disembunyikan, dan barang-barang terlarang yang ditemukan di dalam mobil klasik itu. Semua disusun rapi. Tidak ada celah besar yang bisa diputarbalikkan. Reza dan Dimas ditahan sejak malam kejadian. Tidak ada jaminan. Tidak ada penangguhan. Keduanya dipisahkan sejak awal penyelidikan. Di ruang pemeriksaan, Reza lebih banyak diam. Ia beberapa kali mencoba berbicara dengan pengacaranya, tapi tidak pernah menyangkal fakta utama. Tanda tangannya ada di dokumen. Suaranya ada di rekaman. Dimas berbeda. Ia sempat berusaha menyalahkan orang lain. Mengatakan dirinya hanya perantara. Namun bukti transaksi dan penyimpanan barang berada di bawah kendalinya. Pengadilan berlangsung singkat, tanpa keributan. Tidak ada pengunjung berlebihan. Tidak ada teriakan. Hakim membacakan putusan dengan suara datar. Dimas dinyatakan bersalah atas kepemilikan dan peredaran barang terlarang dalam jumlah besar, serta keterlibatan dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Hukuman dijatuhkan tanpa keringanan. Reza dinyatakan bersalah sebagai pihak yang merencanakan dan memfasilitasi kejahatan tersebut. Hukuman seumur hidup dijatuhkan. Saat putusan dibacakan, Reza menoleh ke arah Nayara. Tatapannya kosong. Tidak ada permohonan. Tidak ada penyesalan yang diucapkan. Nayara tidak membalas tatapan itu. Ia berdiri dan keluar ruang sidang dengan langkah tenang. Beberapa bulan kemudian, seluruh aset keluarga Kusuma resmi kembali atas nama Nayara. Proses administrasi berjalan bersih. Tidak ada sengketa lanjutan. Showroom bekas milik Dimas tidak dijual. Bangunan itu direnovasi perlahan. Papan nama lama diturunkan. Di tempat yang sama, Nayara mendirikan Yayasan Surya Ratna. Fokusnya sederhana. Pendampingan anak yatim dan rehabilitasi korban penyalahgunaan zat. Tidak besar. Tidak mewah. Tapi berjalan. Mobil klasik hitam itu tetap dirawat. Tidak dipajang. Tidak diperjualbelikan. Nayara menggunakannya seperlunya. Suatu pagi, ia mengemudikannya sendiri. Jalanan lengang. Udara terasa ringan. Tidak ada yang mengejar. Tidak ada yang disembunyikan. Ia berhenti sejenak di lampu merah, lalu melanjutkan perjalanan. Tidak ada perasaan menang. Tidak ada rasa lega berlebihan.
Hanya ketenangan yang selama ini tidak pernah ia miliki. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, Nayara tahu satu hal dengan pasti. Hidupnya tidak lagi dibangun di atas kebohongan orang lain. Terima kasih telah mendengarkan kisah atau cerita ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel saya Desti. Sampai jumpa di video selanjutnya.